Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Akbar Senjani Muawal. Saya adalah mahasiswa program alih jenjang D4 Fisioterapi Poltekkes Jakarta 3. Nomor induk mahasiswa P37326120209. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Panca indera atau sistem sensori terbagi menjadi sensori olfaktori, gustatori, auditori, visual, taktil, vestibular, dan proprioseptif. Stimulasi visual didapatkan dari stimulasi oleh suatu objek yang diterima mata, bisa berupa warna, bisa berupa bentuk ataupun cahaya, melalui jalur retina, geniculate, striate yang membawa impuls dari retina menuju ke korteks visual primer pada lobus oksipital. Contohnya saat kita melihat suatu objek atau benda atau mungkin melihat nyala lampu, maka kita akan otomatis merubah pandangan atau mungkin menengok ke benda tersebut. Stimulasi auditori didapatkan saat suara masuk melalui telinga, melewati gendang telinga, koklea dibawa oleh saraf auditori menuju ke korteks cerebral di lobus temporal. Contohnya saat kita mendengar sesuatu atau mungkin mendengarkan musik, maka kita akan menjadi lebih fokus atau bahkan bisa menikmati musik tersebut. Stimulasi pengecapan didapatkan saat lidah menerima suatu rangsang sensori berupa rasa ataupun suhu yang dihantarkan melalui nervus glosopharyngeal melewati medula oblongata hingga menuju ke gustatory cortex di lobus parietal. Namun gerak lidah juga dihantarkan melalui nervus facialis, yaitu gerak secara motoris, contohnya membantu untuk menelan dan bahkan berbicara. Area kortikal integratif tingkat tinggi yang disebut sebagai area asosiasi terdiri dari limbik asosiasi area, posterior asosiasi area, dan anterior asosiasi area. Mengintervensi atau mengkoordinasikan antara input sensori dengan output motorik yang berperan dalam berbagai hal seperti berpikir, bergerak, atau berbahasa, dan lain-lain di banyak hal. Mekanisme pengambilan keputusan secara neuroscience. Dengan adanya informasi sensoris yang diproses dan dikirim dari reseptor melalui jalur paralel korteks sensori primer dan asosiasi korteks menuju ke posterior korteks di setiap area temporoparietal korteks. Posterior korteks sangat terhubung dengan anterior asosiasi area yang bertanggung jawab pada fungsi kognitif dan perencanaan motorik. Setelah merencanakan aksi motorik di area asosiasi anterior, pemrosesan aktual dari output respon motorik adalah kebalikan dari pemrosesan dalam sistem sensori. Nah, ini akan berkaitan dengan asosiasi area yang terdiri dari 3 hal tadi, yaitu limbik asosiasi, posterior asosiasi, dan anterior asosiasi, di mana ketiga hal itu mengatur dalam berbagai hal seperti menunjukkan emosi, berbicara, berbahasa, mungkin mengambil suatu keputusan dalam bergerak, menghindari lubang atau apapun itu diatur oleh asosiasi area tersebut. Kaitannya dengan 2 pertanyaan sebelumnya, contoh saat kita berbicara dengan orang lain, di situ ada stimulasi visual, ada stimulasi auditori, dan nantinya ada stimulasi pengecapan atau gustatori. Nah, di situ akan diproses oleh area asosiasi, bisa dari limbik area asosiasi, anterior ataupun posterior area asosiasi. Di situ akan menimbulkan persepsi kita, apakah kita akan membalas pembicaraannya, mengikuti pembicaraannya, atau bahkan memilih untuk pergi.
Jadi di situ akan berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam pengaturan kita menunjukkan emosi atau dalam cara kita berbicara. Begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.